down, I know you got me, baby. Selamat malam, perkenalkan nama saya Marsyanita Akeda dengan NIM 2501053. Saat ini saya akan memaparkan materi tentang telenursing dan telemedicine. Oke teman-teman, saat ini kita akan membahas tentang definisi dan konsep dari telenursing dan telemedicine. Yang pertama dari telenursing. Definisi yaitu penggunaan teknologi informasi oleh perawat untuk memberikan pelayanan keperawatan dari jarak jauh. Konsep yaitu fokus untuk edukasi pasien, monitoring kondisi kesehatan, dan konsultasi. Sedangkan dari telemedicine yaitu definisinya penggunaan teknologi informasi untuk memberikan pelayanan medis jarak jauh oleh dokter dan profesional kesehatan lainnya. Konsepnya yaitu fokus untuk diagnosis, pengobatan, serta konsultasi medis. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan bahas tentang manfaat telenursing dan telemedicine. Manfaat telenursing dan telemedicine bagi pasien yaitu akses lebih mudah ke pelayanan kesehatan, mengurangi biaya transportasi dan waktu tunggu, peningkatan kenyamanan dan fleksibilitas, dan yang terakhir, monitoring kesehatan yang berkelanjutan di rumah. Sedangkan bagi penyedia layanan kesehatan yaitu yang pertama, efisiensi operasional dan peningkatan produktivitas, yang kedua, jangkauan pelayanan yang lebih luas, yang ketiga, pengurangan beban kerja di fasilitas kesehatan, dan yang terakhir, peningkatan kualitas pelayanan melalui monitoring jarak jauh. Selanjutnya teman-teman, ada contoh aplikasi dalam telenursing dan telemedicine. Yang pertama, contoh dari telenursing yaitu monitoring pasien dengan penyakit kronis seperti diabetes dan jantung. Yang kedua, konsultasi keperawatan melalui video call. Dan yang ketiga, edukasi kesehatan melalui aplikasi mobile. Sedangkan telemedicine, contoh aplikasinya yaitu yang pertama, konsultasi medis jarak jauh atau telekonsultasi. Yang kedua, interpretasi hasil radiologi jarak jauh atau teleradiologi. Dan yang ketiga, dukungan psikologis melalui telepsikiatrik. Nah, selanjutnya kita masuk dalam tantangan implementasi. Yang pertama ada infrastruktur. Di dalam infrastruktur ada ketersediaan dan kualitas jaringan internet dan ketersediaan perangkat teknologi yang memadai. Yang kedua, regulasi dan kebijakan. Di dalamnya terdapat kurangnya regulasi yang jelas dan komprehensif dan izin praktik lintas wilayah. Yang ketiga, penerimaan dan pelatihan. Dalamnya yaitu resistensi dari tenaga kesehatan dan pasien, dan kebutuhan pelatihan yang memadai bagi tenaga kesehatan. Dan yang terakhir, keamanan dan privasi, yaitu terdapat perlindungan data pasien dan keamanan sistem dan perangkat. Nah, berikutnya kita bahas tentang masa depan telenursing dan telemedicine, yaitu tren integrasi dengan teknologi wearable dan IoT atau Internet of Things. Yang kedua, penggunaan AI atau Artificial Intelligence untuk diagnosis dan monitoring. Yang ketiga, pengembangan platform yang lebih user friendly dan terintegrasi. Yang berikutnya ada peluang. Yang pertama, peningkatan akses ke pelayanan kesehatan di daerah terpencil. Yang kedua, pengurangan biaya kesehatan. Dan yang ketiga, peningkatan kualitas hidup pasien. Oke, kita masuk pada yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari telenursing dan telemedicine yaitu pertama, telenursing dan telemedicine adalah inovasi penting dalam pelayanan kesehatan. Yang kedua, manfaatnya meliputi peningkatan akses, efisiensi, dan kualitas perawatan. Dan yang ketiga, tantangan implementasi perlu diatasi untuk mencapai potensi yang penuh.
Oke, cukup sekian presentasi dari saya. Presentasi yang begitu singkat, sama halnya dengan dia yang kisahnya singkat namun kenangannya melekat. Terima kasih, bye-bye.